Saat ini, bahkan untuk membesarkan satu anak saja sudah menjadi hal yang luar biasa sulit. Terutama di banyak negara maju, kekhawatiran akan angka kelahiran yang menurun seolah tak pernah usai. Namun, tokoh utama kita hari ini, seorang wanita asal Inggris, justru tengah mengandung anaknya yang ketiga. Terlebih lagi, anak itu adalah buah hatinya bersama seorang suami asal Indonesia. Awalnya, banyak orang di sekitarnya melontarkan komentar sinis. Apa bagusnya pria Indonesia, cibir teman-temannya. Keluarganya pun menentang keras. Namun, seiring berjalannya waktu, dengan 3 orang anak dan seorang suami yang penuh cinta, serta kehidupan sehari-hari yang penuh kebahagiaan yang hampir tak tertahankan, ia justru menjadi pusat perhatian. Bahkan teman-teman yang dulu meragukannya, kini diam-diam merasa iri. Mari kita dengarkan langsung pilihan hidup wanita Inggris yang telah menjadi ibu dari 3 anak ini. Halo, nama saya Alice. Rumah kami di Kensington Gardens, pinggiran kota London, selalu tertata dengan sempurna. Setiap pagi, sinar matahari yang masuk melalui jendela berkilauan di atas perabotan antik di ruang keluarga, dan potret para leluhur yang tergantung di dinding selalu menatapku dengan ekspresi yang kaku dan agung. Ayah saya adalah CEO sebuah perusahaan manufaktur menengah dan selalu mengenakan setelan jas yang tanpa celah. Bahkan saat membaca koran di pagi hari akhir pekan, kancing kemejanya selalu terpasang rapi hingga ke leher. Ibu adalah direktur sebuah yayasan kebudayaan lokal, selalu tampil dengan kalung mutiara dan gaun yang anggun. Di rumah kami, sikap yang benar dan tutur kata yang sopan adalah sebuah keharusan, baik saat memasuki ruangan maupun di meja makan. Saya ingat, sekali waktu saat masih kecil, saya tidak sengaja meletakkan siku di atas meja makan dan langsung menerima tatapan dingin dari ibu. Sejak saat itu, waktu makan bersama keluarga terasa seperti sebuah ujian bagiku. Alice, latar belakang adalah segalanya bagi seseorang. Lingkungan sekitarmu haruslah selalu berkelas. Kata-kata ayah ini seolah menjadi semboyan di rumah kami. Mulai dari anting mutiara pertama yang kuterima di ulang tahun ke-8, pelajaran piano yang kumulai di usia 10 tahun, hingga bahasa Prancis yang kupelajari sejak usia 12 tahun, semuanya adalah bagian dari upaya membentuk latar belakang yang pantas. Teman-temanku pun semuanya berasal dari lingkungan yang serupa. Dalam pesta teh yang diadakan setiap akhir pekan, kami secara tersirat saling membandingkan gaun dan tata krama masing-masing. Aku mengira bahwa kehidupan seperti inilah segalanya. Saat bersekolah di Winchester Girls' School, saya adalah ketua OSIS dan selalu mempertahankan peringkat teratas di kelas. Di luar kehidupan sekolahku tampak sempurna, tetapi tulisan yang kutorehkan di buku harian setiap malam berkata lain. Hari ini pun, tak ada seorang pun yang melihat diriku yang sebenarnya. Halaman-halaman buku harianku dipenuhi dengan kalimat seperti itu. Terkadang, sambil membuka jendela dan menatap langit malam, aku bertanya-tanya, apakah kehidupan seperti ini benar-benar membahagiakan? Namun, pertanyaan itu selalu terkubur oleh jadwal padat keesokan harinya. Perubahan dimulai pada ulang tahunku yang ke-16. Semua berawal dari sebuah hadiah yang diberikan oleh Sophie, putri dari rekan bisnis ayahku. Ia pernah tinggal sebentar di Indonesia, dan diam-diam memberiku sebuah CD musik pop Indonesia, dan DVD sebuah film drama Indonesia. Ini seru sekali, loh. Tapi rahasiakan dari orang tuamu, ya, bisiknya. Malam itu, saat aku memutar DVD tersebut, hidupku mulai berubah. Film itu berjudul Ada Apa Dengan Cinta. Sambil membaca subtitle bahasa Inggris, kisah yang kulihat terasa asing, namun anehnya begitu dekat di hati. Aku terkejut melihat bagaimana emosi para tokohnya diekspresikan dengan begitu jujur dan terbuka. Ada kedalaman dan ekspresi perasaan yang tak pernah bisa kutunjukkan di rumahku sendiri. Keesokan harinya, aku menelepon Sophie dan meminta lebih banyak film lagi. Ia tertawa dan berkata, "Wah, kamu sudah jatuh cinta dengan budaya Indonesia, ya?" Sejak saat itu, aku mulai menjelajahi sebuah dunia rahasia. Setiap malam, aku mendengarkan musik pop Indonesia dengan earphone, dan setiap kali orang tuaku pergi di akhir pekan, aku akan maraton menonton film dan sinetron Indonesia. Awalnya hanya rasa penasaran biasa, tetapi perlahan aku semakin tenggelam dalam budaya itu. Cinta tulus para penyanyi kepada penggemarnya, kehangatan makan malam keluarga dalam drama, jajanan pasar yang kulihat di YouTube semuanya menjadi kejutan yang menyegarkan bagiku. Yang paling mengesankan adalah bagaimana mereka tetap menjunjung tinggi sopan santun dan tata krama, namun tetap bisa mengekspresikan emosi secara bebas di dalamnya. Untuk mencoba memahami lirik lagu berbahasa Indonesia, aku bergabung dengan sebuah komunitas online dan mulai berinteraksi dengan penggemar budaya Indonesia dari seluruh dunia. Suatu hari nanti, aku pasti akan pergi ke Indonesia. Kalimat yang kutulis di komunitas itu adalah suara hatiku yang paling dalam. Namun, saat itu, hal tersebut hanyalah sebuah mimpi. Lulus dari Winchester, melanjutkan studi di Oxford atau Cambridge jurusan manajemen atau hukum, lalu bertemu dan menikah dengan pria dari keluarga terpandang itulah jalan hidup yang telah ditetapkan untukku. Menjelang kelulusan, saat sedang mengisi formulir pendaftaran universitas, teman-temanku semua membidik Oxbridge atau London School of Economics, LSE.
Sophie berencana untuk studi ke Paris. Dan seorang teman lain, Jane, sudah mendapatkan jaminan magang di Goldman Sachs berkat koneksi ayahnya. Aku sendiri hampir menyelesaikan formulir untuk jurusan manajemen di LSI, tetapi setiap malam aku diam-diam mencari informasi tentang studi di Indonesia. Pada hari kelulusan dari Winchester, ayah memberiku sebuah kalung mutiara yang indah, desainnya sama persis dengan milik ibu. Sekarang tibalah waktunya bagimu untuk memenuhi tanggung jawab sebagai seorang wanita dari keluarga kita. Berat kalung itu terasa seperti belenggu. Malam itu, aku memberanikan diri untuk berkata kepada orang tuaku, aku berpikir untuk melanjutkan studi di Indonesia. Keheningan yang menyelimuti meja makan terasa begitu berat. Ayah meletakkan garpunya dan melepas kacamatanya. Ibu menggenggam gelas anggurnya dengan erat. Lelucon apa ini? Suara ayah terdengar tenang, tetapi tegas. Ini bukan lelucon. Saya ingin mendaftar ke program hubungan internasional di Universitas Indonesia, hanya untuk 1 tahun. Ibu menghela napas. Pasti karena drama-drama aneh itu. Sophie telah merusak pikiranmu. Perdebatan berlangsung lebih dari 2 jam. Akhirnya, ayah berkata dengan tegas. Tidak boleh. Kirimkan formulir LSE-mu dan pikirkan masa depanmu. Namun, hatiku sudah mantap. Aku diam-diam mengisi formulir pendaftaran Universitas Indonesia dan mengajukan beasiswa. Berkat nilai bahasa Inggris dan rekam jejak akademik yang baik, aku menerima surat penerimaan bersyarat. Sebulan setelah kelulusan, aku memberitahukan kepada orang tuaku bahwa semuanya sudah final. Bulan depan, saya akan berangkat ke Jakarta. Saya sudah mendapatkan beasiswa dan asrama. Kemarahan ayah jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Ia mencoba menyita pasporku, tetapi aku sudah menyimpannya di tempat yang aman. Ibu menangis sambil terus berkata, tahukah kamu bagaimana kami membesarkanmu? Reaksi teman-temanku pun serupa saat ku beritahu. Kamu sudah gila? Indonesia, memangnya ada apa di sana? Tanya Jane. Jalan yang diambil semua orang belum tentu selalu benar, jawabku. Hanya Sophie yang mendukung keputusanku. Aku sangat iri padamu. Kamu benar-benar berani. Malam sebelum keberangkatan, kami makan malam terakhir di rumah. Hanya suara denting garpu dan pisau yang terdengar di tengah keheningan. Menjelang akhir makan, ayah berkata, hanya 1 tahun. Setelah itu, kembalilah ke LSI. Itu adalah sebuah kompromi. Aku mengangguk, tetapi dalam hati aku tahu, sekali aku pergi, segalanya akan berubah. Saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, udara yang asing dan bahasa yang berbeda membuatku kewalahan. Namun, anehnya aku tidak merasa takut. Justru, aku merasa bebas, setibanya di asrama Universitas Indonesia. Setelah membongkar barang-barangku dan menatap kota yang asing dari jendela, aku berpikir, apakah aku bisa menemukan diriku yang sebenarnya di sini? Beberapa minggu pertama terasa sulit untuk beradaptasi. Kendala bahasa, makanan yang berbeda, nuansa budaya yang asing. Namun di saat yang sama, semuanya terasa baru dan menarik. Teman-teman yang kutemui di program hubungan internasional berasal dari berbagai negara, dan waktu yang kuhabiskan bersama mereka sangat menyenangkan, terutama teman sekamarku yang orang Indonesia, Yuni. Ia banyak sekali membantuku. Hari ini, coba deh naik KRL sendirian ke kota tua, usul Yuni suatu hari. Begitulah caraku mulai menjelajahi kota Jakarta. Mengunjungi tempat-tempat yang hanya pernah kulihat di drama, mencicipi makanan yang kulihat di YouTube secara langsung, semuanya terasa sangat mendebarkan. Berbeda dengan lingkungan London yang kaku tempatku dibesarkan, Jakarta penuh dengan energi di tengah keteraturannya. Suatu hari, aku masuk ke sebuah warung kecil di gang dekat kampus. Aku hendak membeli mie instan yang direkomendasikan Yuni, dan di kasirlah aku pertama kali bertemu dengan Budi. Ia adalah putra pemilik warung tersebut, yang membantu menjaga toko sambil berkuliah. Saat hendak membayar, Budi menatap wajahku lekat-lekat dan terdiam membeku. Aku berkata dengan bahasa Indonesia yang terpatah-patah, mau bayar, Mas. Ia tersenyum dan dengan sedikit aneh menjawab dalam bahasa Inggris. Kalau butuh bantuan apa-apa, bilang saja, ya. Jadilah pelanggan tetap di warung kami. Warung Budi terletak sedikit masuk ke sebuah gang dari gerbang utama Universitas Indonesia. Sepulang kuliah, kakiku seolah otomatis melangkah ke sana. Awalnya aku benar-benar hanya membeli mie instan atau makanan ringan, tetapi lama-kelamaan, aku lebih sering datang untuk mengobrol dengan Budi. Bahasa Inggrisnya tidak sempurna, tetapi jauh lebih baik daripada bahasa Indonesiaku yang terbata-bata. Di antara celah bahasa itu, kami seakan menciptakan sebuah bahasa baru. Kehidupanku di London, rumah megah di Kensington Gardens, tata krama yang kaku, dan pertemuan-pertemuan kelas atas, semuanya terasa semakin jauh. Setiap hari di Jakarta adalah rentetan penemuan baru, dan di pusat semua itu, selalu ada Budi. Dengan keluar dari rel kehidupan yang telah diatur oleh orang tuaku, di kota asing yang kupilih ini, aku perlahan-lahan menemukan kembali diriku yang sesungguhnya. Suatu hari, aku terserang demam parah dan hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur asrama. Terdengar ketukan di pintu, dan dengan sisa tenaga aku bangkit.
Di depan pintu, Budi berdiri di sana. Di tangannya ada sebuah kantong berisi semangkuk bubur ayam hangat dan obat-obatan. Teman sekamarmu datang ke warung dan memberitahuku. Makanlah ini. Seketika. Kehidupan di London terlintas di benakku. Saat sakit, seorang pelayan akan membawakan bubur. Tetapi bubur itu selalu terasa dibuat karena kewajiban. Namun, di dalam bubur ayam dari Budi, ada sesuatu yang berbeda. Apakah itu ketulusan? Ataukah cinta? Malam itu, setelah demamku turun dan sebelum tertidur, untuk pertama kalinya aku berpikir, mungkin aku akan jatuh cinta pada orang ini. Saat musim semi berganti menjadi musim panas, kami sudah menjadi sosok yang spesial bagi satu sama lain. Setiap akhir pekan, ia mengajakku menjelajahi setiap sudut Jakarta. Kami berjalan menyusuri ganggang sempit di kota tua sambil minum teh tradisional, menikmati bir dan sate di warung tenda pinggir jalan, dan naik ke puncak Monas untuk memandangi gemerlap malam Jakarta. Ini sangat berbeda dengan kencan-kencan formal di London. Ada sebuah spontanitas yang tidak direncanakan, dan percakapan tulus yang tumbuh di dalamnya berhasil merebut hatiku. Yang paling kuingat adalah kejadian di sebuah kafe di Kemang saat hujan. Hujan deras yang turun tiba-tiba memaksa kami berteduh di sebuah kafe kecil. Karena aku lupa membawa payung, Budi melepas jaketnya dan menyampirkannya di bahuku. Wajahnya yang tersenyum saat basah kuyup oleh hujan masih teringat jelas hingga kini. Malam itu, ia pertama kali menggenggam tanganku, dan aku jatuh lebih dalam pada kehangatannya. Datang ke Indonesia adalah keputusan terbaik dalam hidupku, kataku padanya. Budi tersenyum dan menjawab, dan bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Hubungan kami semakin dalam, dan saat masa studiku memasuki bulan ke-6, aku bertemu dengan keluarga Budi. Orang tuanya adalah orang-orang yang sederhana namun hangat. Ibunya, secara khusus, mencoba menyiapkan afternoon tea ala Inggris untukku sambil melihat buku resep berbahasa Inggris. Meskipun sedikit canggung, ketulusannya membuatku sangat terharu. Ayah Budi adalah seorang yang pendiam, tetapi sekantong buah mangga yang diselipkannya di tanganku, saat aku hendak pulang seolah mewakili perasaannya. Anak saya bertemu dengan orang yang baik. Tolong jaga dia baik-baik, ya. Kata-kata itu terasa seperti restu yang paling tulus bagiku. Kehangatan yang kurasakan di sebuah apartemen sederhana di Depok, bagi diriku yang dibesarkan di rumah megah London, adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Namun, waktu berlalu begitu cepat, dan masa studi selama 1 tahun mendekati akhir. Syarat dari ayahku jelas, setelah 1 tahun, aku harus kembali ke LSI. Pikiran untuk menepati janji itu menyiksaku, tetapi aku tidak punya pilihan lain. Di bulan terakhir masa studiku, kami berlibur ke Bali. Sambil menatap laut, kami membicarakan masa depan. Aku akan menyusul ke Inggris, kata Budi. Aku terkejut dan menatapnya. Dengan ekspresi serius, ia melanjutkan, jurusan kuliahku adalah manajemen logistik. Pasti ada banyak perusahaan terkait di Inggris. Tunggu aku 6 bulan saja. Aku pasti akan datang. Sebelum naik pesawat kembali ke London, kami berkencan untuk terakhir kalinya. Kami naik ke puncak Monas dan sambil memandangi pemandangan malam, Budi menyematkan sebuah cincin kecil di jariku. Bukan berlian mahal, melainkan cincin perak sederhana. Ini janji, ya. Saat aku sampai di Inggris, aku akan mengganti cincin ini dengan yang asli. Sambil menahan air mata, aku mengangguk. Keesokan harinya, aku menaiki pesawat yang sama seperti setahun yang lalu dan kembali ke London. Udara London masih sama seperti dulu. Rumah di Kensington Gardens dan sikap orang tuaku pun tidak berubah. Yang berubah adalah diriku. Aku tidak lagi mau masuk ke dalam cetakan yang telah mereka siapkan. Aku memang masuk ke LSI, tetapi aku memilih jurusan studi Asia Timur, bukan manajemen. Ayah murka, tetapi ia tidak bisa mengeluarkan mahasiswa yang sudah diterima. Lakukan sesukamu. Tapi jangan menyesal nanti. Suara dingin ayah bergema di telingaku. Saat bertemu kembali dengan teman-temanku, suasananya pun terasa dingin. Mereka semua mengira aku pulang dengan obsesi berlebihan terhadap budaya Indonesia. Terutama Jane, ia tertawa sinis. Jadi, pacar Indonesianmu itu masih menghubungimu. Bagi mereka, Budi hanyalah simbol dari selera eksotis dan pemberontakanku. Mereka tidak pernah berpikir bahwa aku benar-benar mencintainya. Terutama saat melihat cincin perak di jariku, mereka berkata, apa jarimu tidak akan berkarat memakainya? Dalam selera aristokrat London, hanya platinum dan berlian yang diakui. 6 bulan pun berlalu. Aku dan Budi melakukan panggilan video setiap hari. Ia fokus belajar bahasa Inggris dan mempersiapkan diri untuk wawancara di sebuah perusahaan logistik internasional. Aku sempat khawatir ia akan menyerah, tetapi Budi tidak pernah goyah dan terus berusaha menepati janjinya. Suatu hari, ia tidak menghubungiku seharian. Saat aku mulai cemas, tiba-tiba aku bertemu dengannya di depan kampus. Astaga, kenapa kamu ada di sini? Budi yang berdiri di hadapanku, tampak berbeda, mengenakan setelan jas. Ia tersenyum dan menyodorkan sebuah amplop berisi dokumen. Aku diterima bekerja di sebuah perusahaan logistik di Inggris.
Visaku juga sudah keluar. Mulai sekarang, aku bisa tinggal di sini. Kebahagiaan saat itu tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Kami berjalan di sepanjang tepi sungai Thames sambil merencanakan masa depan. Budi berkata ia telah menemukan sebuah apartemen kecil di daerah Kingston dan akan mulai bekerja minggu depan. Semuanya terasa seperti mimpi. Namun, kenyataan tetaplah keras. Saat aku memberitahu orang tuaku tentang pekerjaan Budi di Inggris, reaksi mereka sudah kuduga. Ibu hanya menghela napas, dan ayah berkata dengan dingin, "Begitu, ya, kalau kamu bahagia, itu sudah cukup." Aku bisa merasakan kekecewaan di balik kata-kata itu, tetapi aku sudah memutuskan untuk menempuh jalanku sendiri. Reaksi teman-temanku lebih sinis lagi. Jane mencibir, "Logistik, maksudnya angkat-angkat barang," dan teman-teman lainnya tidak bisa memahami keputusanku untuk berpacaran dengan seorang pria Asia. Hanya Sophie yang memberiku semangat, yang terpenting adalah orang itu tulus mencintaimu. Kencan kami di London bukan di restoran mewah, melainkan lebih sering di kafe-kafe kecil atau taman. Budi bekerja keras di perusahaan logistiknya, dan kemampuan bahasa Inggrisnya meningkat pesat. Yang terpenting, ketulusan dan kehangatannya tidak pernah berubah. Saat aku begadang untuk ujian, ia selalu membawakan teh hangat dan makanan ringan. Saat aku sedih, ia akan diam-diam menemaniku. 6 bulan kemudian, Budi melamarku. Dan tanpa ragu, aku menerimanya. Tantangan berikutnya adalah memberitahu orang tuaku. Saat makan malam ulang tahun ayah, aku memberanikan diri berkata, "Ayah, ibu, aku akan menikah." Dengan Budi, keheningan yang menyelimuti meja makan terasa begitu panjang dan menyiksa. Ayah perlahan meletakkan gelas anggurnya, dan ibu menyeka bibirnya dengan sapu tangan. "Apakah orang itu benar-benar yang kamu inginkan?" Tanpa ragu, aku menjawab pertanyaan ayah, "Iya. Aku ingin menikah dengannya. Dia adalah orang yang meninggalkan tanah airnya, Indonesia, untuk berada di sisiku." Ayah terdiam sejenak, lalu berkata, "Pernikahan itu urusanmu. Tapi jangan pernah bawa dia ke pertemuan keluarga besar kita." Kata-kata itu menyakitkan, tetapi setidaknya pernikahan kami direstui. Ibu bangkit dari meja sambil menahan air mata, dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menginap di apartemen Budi, bukan di rumah orang tuaku. Sambil menangis dalam pelukannya, aku merasakan sebuah kelegaan yang aneh. Perasaan bahwa akhirnya aku bisa memilih hidupku sendiri. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Di sebuah gereja kecil di Chelsea, hanya beberapa pasangan teman dekat, kedua orang tua Budi, dan orang tuaku yang hadir. Ayah memang mendampingiku berjalan di altar, tetapi begitu upacara selesai, ia dan ibu langsung pergi. Orang tua Budi datang dari jauh dan memberikan restu yang hangat. Terutama, kain batik tulis yang diberikan oleh ibu Budi menjadi hadiah pernikahan paling berarti yang pernah kuterima. "Sekarang kamu sudah jadi menantu kami, jadi harus punya satu pakaian tradisional Indonesia, kan?" Setelah upacara, kami kembali ke apartemen Budi. Alih-alih bulan madu yang mewah, kami merayakan malam pertama dengan memasak sendiri di rumah dan minum anggur. Kebahagiaan yang kurasakan di tengah kesederhanaan itu adalah sesuatu yang belum pernah kualami sebelumnya. "Mari kita hidup seperti ini selamanya." Dengan tulus dan hangat, kata Budi. Sambil mengangguk, aku semakin yakin bahwa aku telah membuat pilihan yang tepat. Meskipun restu penuh dari orang tuaku belum kudapatkan dan cemoohan teman-teman masih ada, inilah kehidupan yang kuinginkan, dan aku tidak akan pernah menyesali pilihan ini. Beberapa bulan pertama pernikahan, kami seolah hidup di dunia kami sendiri. Budi bekerja keras di perusahaan logistik, sementara aku menyelesaikan studiku sambil mendekorasi apartemen kecil kami. Kontak dengan teman-teman lama perlahan berkurang, tatapan mereka membuatku tidak nyaman, dan sejujurnya, tidak banyak hal yang bisa kami bicarakan bersama. Namun Sophie terus menghubungiku, dan akhirnya aku setuju untuk datang ke sebuah pertemuan teman-teman setelah sekian lama. "Ajak suamimu juga, ya. Semua orang penasaran dengan pilihanmu," kata Sophie. Aku merasa sedikit cemas, tetapi aku tahu ini adalah momen yang harus kuhadapi suatu saat nanti. Pertemuan itu diadakan di sebuah restoran mewah dekat King's Cross. Budi mengenakan setelan jas yang rapi, dan aku merasa sangat bersalah padanya. "Tidak usah tegang, bersikaplah seperti biasa saja," kata-kata Budi menenangkanku, tetapi begitu kami melangkah masuk ke restoran, suasananya langsung berubah. Tatapan teman-temanku seolah menusuk kami, dan keheningan yang canggung pun terjadi. Jane yang pertama kali angkat bicara. "Akhirnya kalian datang juga. Kami penasaran sekali, seberapa istimewa pilihanmu itu." Aku bisa merasakan nada sinis dalam kata-katanya, tetapi aku menanggapinya dengan senyuman. Budi menyapa semua orang dengan sopan dan berusaha sebaik mungkin untuk ikut dalam percakapan meskipun bahasa Inggrisnya belum sempurna. Namun, suasana tetap terasa dingin, terutama teman-teman pria. Mereka hampir tidak mengajak Budi bicara, sementara teman-teman wanita berbisik-bisik. Katanya dia menikah dengan seorang kuli angkut barang. Pria Asia? Dia salah makan apa, ya? Kata-kata seperti itu terdengar, tetapi aku berpura-pura tidak mendengarnya.
Di tengah suasana seperti itu, Budi selalu berada di sampingku dengan senyum hangat dan menggenggam tanganku dengan erat. Menjelang akhir makan, suami Jane, James, tiba-tiba bertanya pada Budi, "Jadi, apa yang sebenarnya kamu lakukan di bidang logistik?" "Mengangkut kotak-kotak, begitu?" Meja menjadi hening. Budi menjawab dengan tenang, "Saya bekerja mengoptimalkan logistik internasional. Tahun lalu, saya berhasil membantu perusahaan menghemat biaya sebesar 15% dengan memperbaiki rute di Asia Tenggara." Jawaban profesional itu membuat James sejenak terdiam, tetapi ia segera mengalihkan pembicaraan. Dalam perjalanan pulang malam itu, Budi bertanya dengan pelan, "Kamu tidak apa-apa? Sepertinya, teman-temanmu tidak terlalu menyukaiku." Kata-kata itu membuatku tersenyum. Budi selalu memiliki intuisi yang tajam. Sejak hari itu, aku jarang menghadiri pertemuan teman-teman. Sebagai gantinya, kami mencari teman-teman baru. Rekan-rekan kerja Budi, orang-orang yang kutemui di jurusan studi Asia Timur waktu bersama mereka terasa jauh lebih nyaman dan tulus. Setahun setelah pernikahan kami, aku mendapat kabar yang tak terduga. Aku hamil. Perasaan bahagia dan cemas bercampur aduk, tetapi reaksi Budi adalah kebahagiaan yang murni. "Benarkah? Wah, aku akan menjadi seorang ayah." Reaksinya menghapus semua kekhawatiranku. Kami mulai menyiapkan kamar bayi di apartemen kecil kami, dan Budi bekerja semakin giat. Saat aku memberitahukan kabar kehamilan ini kepada orang tuaku, ibuku untuk pertama kalinya mengunjungi rumah kami. Suasananya canggung, tetapi ia membawakan perlengkapan bayi dan sepertinya mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan hati-hati. "Anak adalah anugerah. Lahirkanlah dengan sehat dan selamat." Tidak lama setelah mengetahui kehamilanku, Sophie menghubungiku. Katanya teman-teman lama akan berkumpul untuk pesta teh. Aku ragu-ragu, tetapi akhirnya memenuhi undangan tulus Sophie. Pesta teh itu diadakan di rumah mewah Jane di Kensington Gardens. Dulu ini adalah lingkungan yang akrab bagiku, tetapi sekarang terasa asing. Hari itu, entah kenapa, semua orang minum banyak alkohol. Saat Jane sudah cukup mabuk, ia tiba-tiba berkata, "Akhir-akhir ini, aku bahkan tidak berbicara dengan suamiku. Aku ini hanyalah pajangan." Pengakuan itu membuat meja menjadi hening. Teman lain, Emma, menambahkan dengan suara pelan, "Kami tidur di kamar terpisah setiap malam. Aku merasa seperti perabot yang menempel di rumah ini." Saat itulah aku berkata dengan hati-hati, "Sebenarnya, aku sedang hamil." Semua orang menatapku dengan mata terbelalak. Tiba-tiba, Budi mendekat dan menyodorkan secangkir teh herbal hangat ke tanganku. "Kamu sudah lama duduk, ya? Apa ada yang tidak enak badan? Nanti di rumah aku buatkan martabak, ya?" Seketika, tatapan teman-temanku berubah. Sinisme menghilang, hanya tersisa rasa iri. Terutama dari mata Jen, aku bisa membaca emosi yang kompleks. Sejak hari itu, sikap teman-temanku berubah secara halus. Tidak ada lagi cemoohan, sebaliknya, mereka mulai bertanya dengan tulus tentang kehamilanku dan Budi. Anak pertama kami, seorang perempuan, lahir tepat setelah ulang tahun pernikahan kami yang kedua. Kami menamainya Sofia. Orang tua Budi terbang dari Indonesia, dan yang mengejutkan, orang tuaku juga datang menjenguk sebentar. Ibu menggendong bayi kami sambil menitikkan air mata. Pada saat itu, seolah semua konflik terlupakan. Budi mengambil cuti ayah selama 2 minggu. Selama itu kami berbagi suka dan duka mengasuh anak bersama. Jika bayi menangis di malam hari, Budi yang pertama kali bangun. Ia juga sangat terampil mengganti popok. Aku sangat tersentuh melihatnya. Ini adalah pemandangan yang tak terbayangkan bagi pria Inggris, terutama dari lingkungan tempatku dibesarkan. Saat kondisiku pulih dan aku mulai beraktivitas kembali, ada kabar gembira dari Budi. Ia dipromosikan menjadi pemimpin tim. Ketulusan dan ide-ide inovatifnya akhirnya diakui. Kami memutuskan untuk mengadakan pesta kecil untuk merayakannya, mengundang Sophie, beberapa teman dekat, dan rekan kerja Budi. Rumah kami kecil, tetapi penuh dengan kehangatan. Di tengah pesta, saat aku pergi ke toilet, aku merasakan sesuatu yang aneh. Dengan perasaan jangan-jangan, aku menggunakan alat tes kehamilan yang kubeli beberapa hari lalu. 2 garis muncul dengan jelas. Aku hamil anak kedua. Sofia baru berusia 10 bulan. Aku bingung, tetapi rasa bahagia lebih besar. Di akhir pesta, aku memberitahukan kabar ini kepada teman-temanku. Ada satu hal lagi yang perlu dirayakan. Aku hamil anak kedua. Semua orang terkejut dan memberikan selamat, tetapi tatapan teman-temanku terlihat kompleks. Terutama Jane, ia memaksakan senyum dan berkata, "Wah, hebat sekali." Ya, saat itu, rumor tentang kehidupan pernikahannya yang semakin memburuk mulai terdengar. Budi, yang baru pertama kali mendengar kabar itu, berseru kegirangan. "Benarkah? Kita akan jadi orang tua lagi." Matanya berkaca-kaca karena bahagia. Saat itu, hatiku terasa begitu penuh oleh kebahagiaan. Tidak peduli seberapa pun teman-temanku mengucapkan selamat di permukaan,
aku bisa merasakan rasa iri dan cemburu di balik tatapan mereka. Setelah kabar kehamilan keduaku menyebar, pembicaraan tentang kami di antara teman-temanku semakin sering terdengar. Bagaimana Budi bisa menyeimbangkan pekerjaan dan mengasuh anak? Apa dia selalu sebaik itu? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu semakin sering kudengar. Terutama Jane, ia semakin sering membandingkan Budi dengan suaminya. Suamiku sangat sibuk karena akan mewarisi bisnis keluarga. Setiap kali ia berkata seperti itu, selalu ada nada sombong yang tersirat. Tetapi dari tatapannya, aku bisa melihat isi hatinya yang sebenarnya. Ia tidak terlihat bahagia. Aku dengar dari Sophie, suami Jane setiap akhir pekan pergi bermain golf dan hampir tidak pernah pulang ke rumah. Teman-teman lainnya pun mengalami situasi serupa. Suami Emma sibuk dengan ekspansi bisnisnya, sementara Claire menderita karena rumor perselingkuhan suaminya. Sebelum anak kedua kami lahir, kami pindah ke rumah yang lebih besar. Masih bukan apartemen mewah, tetapi sebuah townhouse dengan ruang yang cukup untuk anak-anak. Setelah pindah, kami mengadakan pertemuan keluarga untuk pertama kalinya dan mengundang teman-teman beserta anak-anak mereka. Tidak banyak teman yang sudah punya anak, tetapi Sophie, Jen, dan Emma datang membawa anak-anak mereka. Ada sebuah adegan yang paling mengesankan hari itu. Saat aku sedang menikmati waktu minum teh dengan teman-temanku, anak-anak tiba-tiba mulai membuat keributan. Tepat saat Jen mulai terlihat kesal, Budi tersenyum dan berkata, "Hari ini, kalian nikmati saja waktu bersama teman-teman. Biar aku yang menjaga anak-anak." Lalu, dengan sigap ia membawa semua anak-anak ke halaman belakang. Aku bisa melihatnya merencanakan permainan, membagikan makanan ringan, bahkan mengganti popok. Teman-temanku terdiam, kehilangan kata-kata. Jen, sambil menggenggam gelas anggurnya dengan erat, bergumam, "Suamiku, bahkan belum pernah sekalipun mengganti popok anaknya sendiri." Keheningan menyelimuti ruangan setelah kata-kata itu. Aku menatap Budi dan tersenyum. Caranya bermain dengan anak-anak terlihat begitu alami. Pemandangan yang tidak akan pernah ditemukan pada pria-pria kalangan atas di London. Sejak hari itu, tatapan teman-temanku benar-benar berubah. Tidak ada lagi cemoohan atau rasa kasihan, yang ada hanyalah rasa iri yang tulus. Saat putra kedua kami lahir, kami menamainya Yuno. Nama yang terdengar internasional, Sofia dan Yuno, kedua anak ini benar-benar mengubah hidup kami. Sibuk dan terkadang melelahkan, tetapi kami merasa lebih dari cukup. Budi menjaga keseimbangan sempurna antara pekerjaan dan keluarga, dan aku semakin mencintainya karena itu. Kesenjangan antara kami dan teman-temanku semakin melebar. Kehidupan pernikahan teman-temanku yang tampak glamor di permukaan menjadi semakin kering, sementara keluarga kami yang sederhana namun hangat menjadi semakin erat. Rasa iri yang tak terucapkan dari teman-temanku kini begitu jelas hingga tak bisa disembunyikan lagi. Terutama saat aku mengunggah foto keluarga yang diambil di pesta ulang tahun Sofia yang ke-3 di media sosial, banyak sekali suka dan komentar penuh rasa iri yang masuk. "Keluargamu selalu terlihat bahagia, ya. Di mana aku bisa menemukan suami seperti Budi?" Sambil membaca komentar-komentar itu, aku berpikir. Kata-kata ayahku yang percaya bahwa latar belakang adalah segalanya ternyata salah. Yang benar-benar penting adalah ketulusan orang yang bersama kita dan cinta satu sama lain. Dan aku sangat bersyukur bahwa aku menemukan cinta itu bukan di sebuah kota kaya di Inggris, melainkan di sebuah warung kecil di dekat kampus di Indonesia. Pada musim semi saat Sofia berusia 5 tahun dan Yuno 3 tahun, kami membawa kedua anak kami piknik ke Taman Hampstead Heath. Sofia sudah bisa mencampur bahasa Inggris dan Indonesia dengan lancar, berpindah antara dua budaya dengan alami. Yuno sangat mirip dengan Budi, seorang anak yang ceria dan aktif. Hari itu cuacanya sangat cerah, dan kami menikmati piknik di atas tikar di hamparan rumput. Saat Sofia sedang merangkai bunga untuk membuat mahkota, tiba-tiba aku mendengar suara yang kukenal. "Alice." Saat aku mengangkat kepala, ternyata itu ayahku. Ia sedang berjalan-jalan di akhir pekan. Meskipun mengenakan pakaian kasual, ia tetap terlihat berwibawa. Aku terkejut dan berdiri. Ini adalah pertama kalinya aku dan keluargaku bertemu dengan ayah secara kebetulan seperti ini. Ayah menatap cucu-cucunya dengan lekat. "Cucu-cucuku, ya?" Sofia memberanikan diri mendekat dan bertanya, "Kakek?" Ekspresi ayah sejenak melunak. Ia perlahan berlutut untuk menyejajarkan matanya dengan Sofia dan berkata, "Iya, sayang. Aku kakekmu." Hari itu, kami berjalan-jalan di taman bersama, dan untuk pertama kalinya menghabiskan waktu layaknya sebuah keluarga. Ayah juga bersikap jauh lebih ramah kepada Budi dari biasanya. Saat berpisah, ayah berkata, "Minggu depan, datanglah ke rumah untuk makan malam. Ibumu pasti ingin bertemu cucu-cucunya." Maka, setelah 5 tahun, aku kembali mengunjungi rumah di Kensington Gardens. Semuanya masih sama, tetapi aku sudah berubah. Aku tidak lagi tertekan oleh beban dan formalitas tempat itu. Ibu awalnya terlihat canggung, tetapi ia segera luluh oleh tingkah polos Sofia dan Yuno. Terutama saat Yuno berkata dalam bahasa Indonesia, "Nenek cantik," mata ibu berkaca-kaca. Setelah makan malam, ayah memanggil Budi ke ruang kerjanya.
Aku menunggu dengan cemas, tetapi 1 jam kemudian, ekspresi mereka berdua saat kembali terlihat sangat tenang. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, Budi berkata, "Ayahmu membicarakan tentang perusahaannya. Katanya pengalamanku di bidang logistik bisa sangat membantu." Aku tidak percaya. Itu adalah isyarat bahwa ayah ingin Budi terlibat dalam bisnis keluarga. Sejak hari itu, Budi mulai mengunjungi perusahaan ayah setiap akhir pekan. Awalnya hanya pekerjaan seperti konsultasi untuk memperbaiki sistem, tetapi perlahan ia mulai terlibat dalam manajemen. Ayah sepertinya sangat terkesan dengan perspektif baru dan ketulusan Budi. 6 bulan kemudian, suatu hari ayah datang langsung ke rumah kami. Bukan dalam suasana formal, melainkan kunjungan biasa. Setelah anak-anak tidur, sambil minum anggur di ruang keluarga, ayah berkata dengan pelan, "Aku berpikir untuk menyerahkan perusahaan kita kepada suamimu." Aku menangis mendengar kata-kata itu. Ayah yang 5 tahun lalu menentang pernikahan kami, kini mengatakan akan menyerahkan bisnis keluarga kepada Budi. Budi terlihat terkejut, tetapi ia menundukkan kepala dengan serius. "Terima kasih, Pak. Saya akan melakukan yang terbaik." Ayah tersenyum tipis. "Pengalaman yang kau bangun di bidang logistik akan membawa angin segar bagi perusahaan kita. Terutama untuk ekspansi ke pasar Asia, peranmu akan sangat penting." Malam itu, setelah ayah pulang, aku dan Budi berbicara panjang. Budi berkata jika ia berhenti dari perusahaan logistik dan bekerja di perusahaan manufaktur ayah, akan ada lebih banyak tanggung jawab dan waktu yang dibutuhkan. Namun, di saat yang sama, ini adalah kesempatan besar bagi masa depan keluarga kami. Akhirnya, kami memutuskan untuk mencobanya bersama. Budi mengajukan pengunduran diri dari perusahaan logistik dan memulai awal yang baru di perusahaan ayah. Awalnya, tatapan para karyawan terasa dingin. Label menantu bos melekat padanya. Namun, Budi tidak mempedulikan prasangka itu dan membuktikan kemampuannya. Terutama dalam membangun kemitraan bisnis baru dengan berkeliling Jepang dan Tiongkok, ia memainkan peran besar. Aku sangat bangga pada Budi. Terkadang perjalanan dinasnya berlangsung lama dan anak-anak merindukan ayah mereka. Tetapi setiap kali pulang, Budi selalu berusaha menghabiskan waktu 2 kali lebih banyak dengan mereka. Pertunjukan balet Sofia. Pertandingan sepak bola pertama Yuno ia tidak pernah melewatkan momen-momen penting. Saat anak-anak mulai bersekolah, aku kembali melanjutkan studi. Aku mendaftar di program Magister Studi Asia Timur dan mengambil jurusan Sastra Indonesia. Di sela-sela waktu, aku juga melakukan pekerjaan penerjemahan. Menerjemahkan novel Indonesia ke dalam bahasa Inggris adalah pekerjaan yang berarti bagiku, sebagai jembatan antara dua budaya. Suatu sore, saat Budi pulang kerja dan sedang bermain dengan anak-anak, telepon berdering. Dari ayah. Ia mengusulkan agar aku ikut bersama Budi dalam perjalanan dinasnya ke Jakarta minggu depan. Katanya itu adalah pertemuan penting untuk memulai ekspansi ke pasar Indonesia secara serius. "Aku ingin melihat kampung halaman suamimu dengan mata kepalaku sendiri. Ingin tahu bagaimana tempat itu bisa membesarkan manusia yang luar biasa seperti dia." Aku terharu mendengar kata-kata ayah. Budi sangat bersemangat mempersiapkan perjalanan dinasnya. Karena ini adalah pertama kalinya ia akan membawa ayahku ke kampung halamannya. Selama seminggu mereka di Indonesia, aku menghabiskan waktu bersama anak-anak. Selama itu, tubuhku sering terasa lelah dan mual. Aku punya firasat, tetapi untuk memastikannya, aku membeli alat tes kehamilan di apotek, hasilnya seperti yang kuduga, positif. Aku hamil anak ketiga. Ini terjadi 3 tahun setelah Yuno lahir, jadi aku terkejut, tetapi di saat yang sama, rasa bahagia meluap. Aku memutuskan untuk tidak memberitahu Budi dulu. Aku ingin mengatakannya secara langsung. Pada hari Budi dan ayah kembali dari Indonesia, aku menyiapkan makan malam istimewa. Yang mengejutkan, mereka masuk sambil tertawa seperti teman lama. Ayah dengan antusias menceritakan pengalamannya di Indonesia. "Aku sudah mengunjungi desa tempat Budi dibesarkan. Bertemu orang tuanya juga. Mereka benar-benar orang yang hangat. Sekarang aku mengerti kenapa kamu begitu tertarik dengan tempat itu." Aku sangat tersentuh mendengar kata-kata itu. Aku tidak percaya, ayah bisa berubah sebanyak ini. Setelah makan selesai dan ayah pulang, aku memberitahukan kabar kehamilan kepada Budi. Ia sejenak terlihat terkejut, tetapi kemudian tersenyum cerah dan memelukku. "Benarkah? Anak ketiga? Keluarga kita akan bertambah besar lagi." Reaksinya yang penuh sukacita menghilangkan semua kekhawatiranku. Kami duduk berdampingan di sofa dan membicarakan persiapan menyambut anak ketiga. Apakah harus pindah ke rumah yang lebih besar? Atau merenovasi rumah yang sekarang? Budi berjanji akan mengambil cuti ayah yang lebih lama untuk membantuku saat anak ketiga lahir nanti. Saat kabar kehamilan ini disampaikan kepada keluarga, reaksinya beragam. Orang tua Budi memberikan selamat melalui panggilan video dan berkata akan mengunjungi Inggris lagi. Ibuku awalnya terkejut, tetapi segera berkata akan membelikan baju bayi untuk anak ketiga. Ayah tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ini adalah penerus generasi ketiga perusahaan kita, jadi harus dirayakan." Reaksi teman-temanku lebih kompleks.
Sophie tulus memberikan selamat, tetapi Jen bertanya dengan ragu, lagi. Anak ketiga. Apa kamu akan baik-baik saja? Namun, dari tatapannya, aku bisa merasakan rasa iri. Saat itu, rumor tentang kehidupan pernikahannya yang semakin memburuk dan sedang dalam proses cerai sudah menyebar. Saat kehamilanku memasuki bulan kelima, Budi harus sering bolak-balik antara Inggris dan Indonesia untuk mendirikan cabang di Jakarta. Di saat-saat seperti itu, ayah sering mengunjungi rumah kami dan menjaga anak-anak. Pernah sekali saat Yuno merengek, "Kakek, ajari aku main bola." Aku melihat ayah menggulung celana jasnya dan menendang bola di halaman. Pemandangan itu begitu aneh sehingga aku diam-diam memotretnya. "Kamu benar-benar orang yang beruntung," kata ayah tiba-tiba suatu hari. Saat kutanya apa maksudnya, ia berkata, "Kalau saja kamu tidak keras kepala, aku tidak akan pernah mengenal kebahagiaan seperti ini." Terkadang aku berpikir, jangan-jangan aku dan ibumu terlalu keras padamu. Hati ini terasa hangat mendengar kata-kata itu. Ini adalah pertama kalinya aku melihat sisi ayah yang seperti ini. Sejak hari itu, jarak antara orang tuaku dan keluarga kami seolah benar-benar hilang. Ibu menawarkan diri untuk mengajak cucu-cucunya bermain setiap akhir pekan, dan ayah merencanakan masa depan perusahaan bersama Budi. Saat kehamilanku memasuki bulan ke-7, Budi akhirnya resmi diangkat menjadi dewan direksi di perusahaan ayah. Pesta perayaan diadakan di rumah Kensington. Dan sesuatu yang tak terbayangkan sebelumnya terjadi. Melihat Budi diperkenalkan sebagai penerus ayah dan diakui di depan semua rekan bisnisnya membuatku sangat bangga. Pesta berakhir, dan di dalam mobil dalam perjalanan pulang, Budi menggenggam tanganku dengan erat dan berkata, "Saat pertama kali kita bertemu, aku tidak pernah membayangkan kita akan menjadi seperti ini. Aku tidak pernah membayangkan bahwa gadis Inggris pemberontak yang jatuh cinta pada budaya Indonesia dan pergi studi ke sana, kini menjadi ibu dari 2 anak, sedang mengandung anak ketiga, dan bisa sebahagia ini. Aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa ikatan istimewa yang menghubungkan dua dunia keluarga kaya di London dan sebuah warung sederhana di dekat kampus di Depok akan menjadi sebuah keluarga yang begitu kokoh." Akhir pekan lalu, untuk pertama kalinya, keluarga kami mengadakan pertemuan keluarga besar di rumah Kensington. Orang tuaku, orang tua Budi, bahkan teman-temanku yang datang bersama Sophie, semuanya hadir. Sophia dan Yuno berlarian di taman, sementara Budi dan ayah memanggang barbeque bersama di panggangan. Aku tersenyum melihat pemandangan itu. Ibu mendekat, mengelus perutku dan bertanya, "Anak yang ini mau diberi nama siapa?" "Kami berencana memberinya nama Indonesia." "Lila." Ibu mengangguk. "Nama yang cantik. Sekarang keluarga kita benar-benar menjadi keluarga internasional." Ya. Malam itu, setelah menidurkan anak-anak, aku duduk di teras bersama Budi sambil menatap bintang dan berpikir. Terkadang hidup membawa kita ke arah yang tak terduga, tetapi pada akhirnya, itulah yang menjadi perjalanan terindah. Perjalanan yang dimulai dari rasa penasaran kecil terhadap budaya Indonesia ini, kini telah menjadi segalanya dalam hidupku.